Becky dan Hunter adalah sahabat, dan pemacu adrenalin, tetapi Becky mengalami nasib malang saat suaminya bernama Danny, tewas saat mendaki gunung. Setelah hampir setahun, Becky adalah seorang peminum yang depresi, dan dia menjauhkan diri dari ayahnya bernama James, karena ayahnya mengatakan bahwa Danny bukanlah pria sebaik yang dikatakan Becky. Hunter kemudian mengajaknya untuk memanjat menara TV setinggi 2000 kaki, meskipun Becky ragu setelah kematian Danny. Namun, dia berubah pikiran dan memutuskan untuk tidak hidup dalam ketakutan, dan mereka pun terjebak di puncak menara selama berhari-hari, karena tangganya runtuh dan mereka tidak bisa turun kembali. Okelah, daripada tidak penasaran, langsung saja kita ke ceritanya, dan inilah kisahnya. Film dimulai dengan 3 orang penantang adrenalin memanjat tebing curam. Mereka adalah Becky, suaminya Danny, dan sahabatnya Hunter. Selama pendakian, Becky harus melompat dari sisinya ke sisi Danny, yang bersiap menangkapnya. Saat Danny melanjutkan pendakiannya, dia dikejutkan oleh seekor kelelawar yang terbang keluar dari lubangnya, dan dia kehilangan pijakan. Danny bertahan dan mencoba untuk memanjat tebing kembali, tetapi tali kekangnya terlepas dan dia jatuh hingga tewas. Beberapa bulan kemudian, Becky menjadi peminum berat dan belum beranjak dari kematian suaminya. Dia juga menghindari kontak dengan ayahnya James, sejak ayahnya mengatakan kepadanya bahwa dia seharusnya tidak terus berduka atas Danny karena dia mungkin bukan seperti yang dia harapkan, dan dia tidak akan melakukan hal yang sama sebaliknya jika Becky yang meninggal. Becky kemudian pulang dari bar dan bersiap untuk mengakhiri hidupnya, dengan obat tidur, sampai tiba-tiba dia mendapat telepon dari Hunter. Hunter datang ke apartemen Becky untuk menghiburnya, serta untuk mengajak Becky pergi memanjat menara TV yang tingginya lebih dari 2000 kaki. Becky ragu-ragu karena dia belum mendaki sejak kematian suaminya. Lalu malam berlalu dan Hunter menginap di sana semalaman. Becky bermimpi buruk bahwa Danny ada di sampingnya di tempat tidur, dengan kondisi yang memprihatinkan. Ketika dia bangun, dia memberitahu Hunter bahwa dia ingat kata-kata yang dikatakan suaminya kepadanya tentang tidak takut untuk hidup, jadi dia setuju untuk pergi bersamanya ke menara. Hunter membawa mobilnya ke area yang dekat dengan menara. Mereka berhenti di restoran untuk makan, di mana Hunter membantu Becky mengisi daya ponselnya dengan menggunakan lampu sebagai stop kontak untuk dipasang. Mereka kemudian menginap di motel malam itu, sebelum pendakian besar mereka. Mereka berdua pergi menuju menara tetapi tidak bisa lanjut dengan mobil karena gerbang terkunci, jadi mereka memilih untuk berjalan kaki. Mereka melihat burung bangkai mengambil tubuh anjing hutan yang hampir mati, dan mereka berdua mengusir burung bangkai itu. Begitu mereka tiba, Becky hampir mundur karena gugup, tetapi Hunter meyakinkannya untuk terus maju. Mereka memulai pendakian dan berhenti setelah 1000 kaki, di mana mereka mengamati pemandangan sejauh ini, dan Hunter mengatakan bahwa mereka telah melewati ketinggian Menara Eiffel. Saat mereka naik lebih jauh, mereka harus menaiki tangga luar setinggi 200 kaki lagi, yang sudah berkarat dan reyot. Beberapa baut terlepas, saat Hunter mengacau saat mencoba memanjat. Keduanya akhirnya berhasil mencapai puncak dan mengagumi pemandangan. Hunter mengambil video untuk diposting di Instagramnya, dan menggunakan drone untuk terbang di sekitar area tersebut. Hunter kemudian memutuskan untuk mengambil foto sambil bergelantungan, dan meyakinkan Becky, yang enggan melakukan hal yang sama. Becky pun menggunakan kesempatan itu, untuk menyebarkan abu kremasi suaminya dari atas, yang membuat Hunter ikut bersedih. Ketika mereka berdua memutuskan untuk mulai turun kembali, Becky pergi lebih dulu dan sampai ke bagian tangga tempat 2 baut terlepas. Tangga terlepas, menyebabkan Becky menjatuhkan tas mereka dengan drone, dan air mereka ke satelit di bawah. Hunter berhasil menarik Becky kembali menggunakan tali kekang mereka, tetapi tangga untuk turun kembali hancur total. Becky juga mendapat luka besar di kakinya, tapi Hunter membalutnya dengan potongan kain. Mereka menemukan teropong dan pistol suar di kotak darurat di menara, tetapi mereka menunggu untuk menggunakannya sampai diperlukan.
Keduanya menemukan bahwa mereka tidak memiliki sinyal di sana untuk meminta bantuan. Mereka mengira suara tangga yang jatuh mungkin menarik perhatian, tetapi 5 jam berlalu dan tidak ada yang mengirimkan bantuan. Dengan teropong, mereka melihat sebuah mobil diparkir di depan dekat gerbang. Hunter mencoba menurunkan ponselnya untuk mengeluarkan pesan bantuan dengan mencoba mengirimkan pesan darurat ke followers-nya di Instagram. Dia menurunkannya sejauh mungkin dan mencoba untuk turun, tetapi tidak ada gunanya. Mereka memutuskan untuk mencoba menjatuhkan telepon dengan meletakkannya di sepatu Hunter dan melapisinya dengan kaos kaki miliknya dan Becky, ditambah kaos olahraga Hunter agar tidak pecah saat menyentuh tanah. Sayangnya, semua sia-sia. Salah satu pria dari mobil mengajak anjingnya berjalan-jalan di dekat lokasi, dan anjing tersebut menemukan sepatu Hunter dan telepon yang rusak. Becky dan Hunter melihat mereka dan mencoba menarik perhatian mereka dengan melempar sepatu Becky, tetapi tidak berhasil. Mereka melihat pria itu bergabung dengan temannya untuk memanggang makanan, dan gadis-gadis itu memutuskan untuk menunggu sampai cukup gelap untuk menarik perhatian mereka dengan pistol suar. Begitu matahari terbenam, mereka berusaha dan menyinari cahaya dari ponsel Becky untuk menarik perhatian. Namun, saat kedua pria itu melihat gadis-gadis itu, mereka tidak menghiraukannya, malah melihat mobil Hunter dan mengemudikan mobilnya ke sana untuk mencurinya. No, 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 what the hell? They're stealing me! You asshole! What the hell? Gadis-gadis itu mulai mengalami dehidrasi dan lapar. Semalam, Becky menonton video dari dia dan pernikahan Dani, tetapi melihat Hunter tampak cemberut di sisi belakang. Dia juga melihat tato di kaki Hunter yang bertuliskan, 143, yang selalu dikatakan Dani karena dia tidak pernah mengatakan kepada Becky, aku mencintaimu, melainkan hanya mengetuk jumlah huruf di setiap kata. Hunter berterus terang dan mengakui bahwa dia dan Dani berselingkuh selama 4 bulan ketika mereka mabuk, dan Dani yang memulainya. Hunter mengatakan dia memutuskannya karena, meskipun dia telah jatuh cinta pada Dani, dia lebih mencintai temannya Becky. Keesokan paginya, Becky mencatat bahwa sudah 24 jam sejak mereka menjatuhkan telepon Hunter, memaksa mereka untuk mengikhlaskannya. Hunter kemudian berkata bahwa dia bisa turun ke satelit dan mengambil tas mereka untuk mengambil persediaan mereka. Dia menggunakan baju zirah untuk menurunkan dirinya dan berhasil melompat ke satelit. Setelah minum air, Hunter menggunakan tongkat selfie-nya untuk mengaitkan tas ke tali kekang dan kemudian menggunakannya untuk membantu dirinya naik kembali. Saat mencoba memanjat, Hunter terpeleset tetapi tampaknya masih mendarat di tas, meskipun tangannya mengalami luka gesekan tali, memaksa Becky untuk menariknya kembali. Mereka berdua kemudian menulis catatan dan menempelkannya ke drone untuk mencoba mengirimkannya kembali ke motel. Baterainya terlalu lemah, jadi mereka menerbangkannya kembali sebelum jatuh. Becky ingat cara darurat pengisian baterai Hunter dan naik ke puncak menara untuk mencolokkan drone ke stop kontak. Ketika steker tidak cukup panjang, Becky menggunakan cincin kawinnya untuk mengisi arus. Becky bertahan berjam-jam sementara seekor burung nasar terbang ke arahnya karena mencium bau luka di kakinya. Becky berhasil mengisi daya hingga penuh dan menerbangkannya. Tepat sebelum drone mencapai motel, sebuah truk menabraknya dan menghancurkannya, dan pengemudi tidak menyadarinya. Becky mulai semakin mengigau karena dehidrasi dan kelaparan. Dia meminta sepatunya kepada Hunter sehingga dia dapat mengirim teleponnya sendiri untuk meminta bantuan. Kemudian terungkaplah bahwa Hunter yang dia ajak bicara selama beberapa jam terakhir adalah halusinasi. Hunter tidak pernah menggapai tasnya, dan menabrak satelit ketika mencoba memanjat, dan sebenarnya dia sudah mati kehabisan darah. Becky hanya menarik tasnya dan membayangkan Hunter tidak dapat menghadapi kenyataan bahwa dia sendirian di sana. Keesokan paginya, burung nasar menemukan Becky sedang tidur dan mencoba mencungkil kakinya. Becky kemudian mencengkeram leher burung bangkai itu dan memukulnya sampai mati, dan dia mulai memakannya. Becky menyadari dia memiliki satu kesempatan terakhir untuk bertahan hidup, dan dia mengirim pesan ke ayahnya James, meminta maaf atas perlakuannya saat dia hanya menjaganya. Dia turun ke satelit dan melepas sepatu Hunter untuk memasukkan ponselnya, lalu memasukkan sepatu itu ke perut Hunter karena burung pemakan bangkai sudah mulai berpesta. Becky mendorong tubuh Hunter dari satelit agar pesannya bisa terkirim. James kemudian terlihat mengemudi menuju menara, di mana dia menemukan seluruh tim otoritas di tempat kejadian. Dia menemukan mereka mengambil tubuh Hunter, yang dia khawatirkan adalah putrinya Becky, sampai dia menemukan bahwa Becky telah diselamatkan dan diturunkan dengan selamat. Becky berlari ke pelukan James dan mereka sangat lega. Tamat, terima kasih sudah menonton, kita kembali di cerita selanjutnya. Jika kamu suka dengan video ini, silahkan di subscribe guys,
Akhir kata saya Om Google yang bertugas, mengucapkan sampai jumpa, dan, ciao.